ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu alaihi Maha Penuh Allah dan Maha Agung. Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan pembacaan kalam ilahi. Mudah-mudahan dari yang membaca dan dari kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bapak-bapak, saudara sekalian, adik-adik sekalian, marilah kita mendengarkan mau'izatul hasanah yang berkenaan dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW dan juga mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Mizuki bin Sekar Al-Absi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. Salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi al-bashir. Salatan taftahu lana biha abwab al-taysir wa taghliqu 'anna biha abwab al-ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. برب القيام لا بنفسي ولا سوى بشكر له سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yang paling pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya dengan karunia darinya lah kita bersama dan berkumpul di sholat yang kita hari ini. Mudah-mudahan segenap panitia, segenap penggagas acara, segenap donatur siapapun itu, apapun kontribusinya, insya Allah Allah balas. Insya Allah Allah berikan kepada Allah berikan kepada mereka semua hasil mereka ini. Amin ya rabbal alamin. Karena kita setelah Allah selalu kumpul. Kalau ada memang kalau Allah, tapi Allah punya sunnatullah, Allah punya aturan. Hal-hal yang akan Allah berlaku di perintah ini ada yang Allah salahnya, ada yang Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada Rasulullah. Saking sayangnya Allah kepada Rasulullah, sampai detik ini ternyata nama Rasulullah senantiasa dipuja dan dipuji. Sampai hari ini ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terputus salawat-salawat yang dilakukan oleh umat beliau kepada beliau. Kenapa bisa begitu? Karena Allah sayang kepada beliau. Tidak ada manusia manapun, hidup zaman kapanpun dan siapapun itu yang perkataan-perkataan yang dikatakan hingga 1400 tahun lagi, bahkan lebih, mungkin sampai hari kiamat apakah lagi. Yaitu tepatnya 13 tahun pertama masa-masa beliau berdakwah, dari umur 40 tahun Allah putus beliau menjadi seorang rasul sampai beliau 53 tahun, 13 tahun berarti di kota Makkah. 53 baru pindah ke Madinah. 63 tepat 10 tahun usia Rasulullah bermukim di kota Madinah, Allah ambil beliau kembali kepadanya. Jadi cerita 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah dalam keadaan yang sulit di kota Mekah. Tidak banyak yang mau beriman kepada Nabi. Bahkan yang sudah mengakui Nabi itu benar-benar Nabi pun tidak gampang untuk mengakui Nabi, tidak gampang untuk mengucapkan syahadat. Kenapa? Karena mereka yang mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan, dimusuhi. Sebagian ada yang disetrika punggungnya, ngadu ke Nabi. Sabar kata Nabi. Umat-umat terdahulu ada yang lebih dahsyat daripada engkau. Ujian mereka untuk beriman kepada Allah.
Sayyidina Ammar bin Yasir, tahu tak? Beliau punya ibu hamil besar, diikat di tengah lapangan, ditombak kepalanya walhamdulillah sampai wafat. Ayah beliau pun dibunuh di hadapan beliau dan sampai-sampai beliau tidak sengaja mengucapkan kalimat yang kalau itu sengaja beliau kufur, tapi beliau tidak sengaja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maklum, kedua orang tua beliau jingok dengan mata kepala beliau langsung. Bagaimana mereka berdua ini? Jadi sulit dan beriman kepada Nabi. Ucap mana kalau Nabi yang berdakwah pada masa itu sulit dah. Lah sulit. 13 tahun Rasulullah berdakwah dalam keadaan sulit dan berat. Andai kata beliau tidak punya mama atau paman yang bernama Abi Thalib, yang memang Allah jadikan beliau sebagai sebab Rasulullah SAW dijaga, beliau pasti sudah dibunuh oleh orang-orang kafir Mekah. Ada di bawah Mekah, Anda loh di Muhammad. Oh, Muhammad ini tidak tahu Islam, masih bau betul, masih hidup. Sudah nak takuan, aku nanti pulau, nanti kita agama nenek moyang itu, tidak kenal model ini, jangan didiamkan. Kalau baca dulu, bunuh. Cuma mereka tidak berani. Ngapo? Yang menjaga beliau, paman beliau Abi Thalib, seorang laki-laki atau sesepuh kota Makkah yang sangat terpandang di situ juga itu. Jadi ini mamangnya Sallallahu Alaihi Wasallam, paman Nabi Sito ini yang menjadi tameng Rasulullah. Jadi tidak berani kalau lagi Mekah. Akhirnya, subhanallah, pada tahun ke-12, 1 tahun lagi beliau berhijrah ke kota Madinah. Ternyata tepatnya pada umur Nabi Muhammad ketika itu 52 tahun, paman yang selama ini menjaga beliau Allah ambil, meninggal dunia. Bersedih jadi Nabi. Di tahun itu juga ternyata istri beliau tercinta Khadijah binti Khuwailid pun meninggal dunia. 1 tahun yang sama, 2 orang yang paling berharga dalam kehidupan beliau meninggal dunia. Sedih tak Nabi Muhammad? Rasulullah tadi yang sedih, bukan kita. Kalau kita sedih, ngadunya ke kawan, curhatnya ke manusia. Sedikit ada yang punya nyabu dia. Benar tak? Ada. Ayo punya bawaan penting. Tawa kawan, kau coba ini. Tenang, anteng, kau selai. Contohnya ujiannya, besok lagi. Ujian yang didapatkan bukan malah bikin dia lebih dekat kepada Allah. Nah, itu jangan ini. Jangan sampai kita cari itu. Kalau kita duduk di sini untuk mempelajari jak mana tata cara Nabi menjalani kehidupan. Haji Rasulullah ketika beliau sumpah ngadunya kepada Allah, curhatnya kepada Allah, hingga Allah hibur beliau dan diberangkatkanlah beliau ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak lagi situ Allah angkat turun naik ke langit. Langit 1, 2, 3 sampai 7 terus turun Sidratul Muntaha sampai tempat yang paling tinggi. Malaikat Jibril pun tidak sanggup naik ke situ. Kalau beliau maksakan diri untuk datang ke situ, beliau kebakar. Cuma Rasulullah yang Allah berikan izin. Kamu baca Rasulullah dapat hiburan langsung dari Allah. Kalau hebat beliau, memang hebat. Kamu baca, karena Allah cinta kepada beliau. Kamu baca Allah cinta karena beliau taat kepada Allah. Karena beliau patuh dengan semua perintah-perintah Allah. Ujian sehebat apapun, yang penting agama Allah baca tegak. Yang penting kalimat la ilaha illallah baca berkumandang di mana-mana. Beliau rela bahkan mengorbankan nyawa pun tidak masalah. Maka Allah cinta kepada beliau. Nah, jadi kita pelajaran dari sini. Kalau kita yang awam ini, walaupun kita awam, tapi kalau kita pakai cowok Nabi, Allah akan berikan kepada kita apa yang Allah berikan kepada Nabi, walaupun tidak 100% sama. Aku kalau untuk aku tak Allah baik. Banyak-banyak ibadat menjadi orang yang bertakwa. Siapa tahu aku Islamnya kan? Tidak kasih. Kita orang biasa. Kita banyak luputnya, kita banyak salahnya. Tapi ala kulli hal, kalau pengen kita jadi seperti Rasulullah ketika beliau sumpah Allah yang dihibur, makanya terapkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca-baca mencari ridhaan Allah. Berusaha untuk menjadi orang yang mendapatkan kecintaan Allah. Jangan caranya.
Cak mana caranya? Allah jawab sudah di dalam Al-Qur'anul Karim. Surah Al-Baqarah. Tidak perlu nama tapi itu perlu baca ayat ini. Surah Al-Baqarah. Juz 2,5 lah. Jadi yang muda-muda pun yang diciptakan asal lah itu mungkinlah terbaca dengan ayat ini. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Nah, jadi baca-baca bertakwa itulah bekal terhebat. Bertazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apa lagi yang kita takut? Apa lagi yang kita takut? Jangan melawan juga. Aku cuma takut sama Allah baik, dan takut aku sama kamu baik. Ya, bukan itu. Kita harus tetap tawadhu. Kita harus tetap merasa sebagai makhluk sosial, perlu menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Lanya saudara Allah dan butuh lagi. Sultan galak, silaturahmi tidak juga kalau kita memang takwa dan kita buat baik kepada Allah. Kita tidak judes punya mulut. Apalagi zaman itu memang mulut judes balik kasar. Jangan coba-coba. Ala kulihan, hadirin rahimakumullah. Maka dari itu berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini yang muda-muda perlu. Yang sudah tua pun perlu. Yang masih kecil-kecil belajar dari sekarang. Untuk apa? Untuk berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau kita bertakwa, Allah cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, kira-kira kita minta apapun, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan. Kita takut akan apapun, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hindarkan kita daripada hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjawab, kalau ada yang bertanya, memang kalau kita sudah Allah cinta kepada kita, kita boleh apa? Rasulullah sudah jawab itu pertanyaan. Dalam hadis yang didengar langsung oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata beliau? Idza ahaddallahu 'abdan, nada Jibril alaihi salam. Kalau Allah cinta kepada salah seorang hambanya, Allah akan panggil malaikat Jibril. Wa yaqulu ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ketahuilah aku ini sudah cinta kepada hambaku yang bernama Fulan bin Fulan. Alangkah hebat itu loh. Namanya disebut oleh Allah, bukan di alam dunia ini, tapi di alam sana, di hadapan pemimpin semua malaikatnya Allah. Alangkah hebat itu loh. Siapa memangnya? Orang yang mendapatkan kecintaan Allah. Jangan caranya bertakwa, bertakwa, bertakwa. Allah cinta, Allah sebut nama kita bukan di dunia, tapi di alam sana. Di hadapan malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Aku cinta kepada hamba-Mu. Namanya Fulan bin Fulan. Alangkah hebatnya. Allah, Allahumma ja'alna minhum. Minta kepada Allah gitu. Dengan keberkahan majelis yang ada ini, Allah mudah-mudahan jadikan kita seperti orang-orang yang sudah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fa ahibbah, maka engkau pun wahai Jibril harus cinta kepadanya. Fa yuhibbuhu Jibril. Sejak saat itu malaikat Jibril mencinta kepada orang tersebut. Kemudian thumma yunadi Jibril fi ahli sama. Ya ahli sama, inna Allah ahabba fulanan fa ahibbu. Kemudian malaikat Jibril berkumandang dengan suara beliau yang teramat lantang. Apa kata beliau? Di atas langitnya Allah, wahai para penghuni langit semuanya, ketahuilah oleh kalian bahwa Allah Tuhan semesta alam, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang mentakdirkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Innallaha ahabba fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah telah cinta kepada hambanya yang bernama Fulan bin Fulan. Fa ahibbu. Kalian semua pun harus cinta kepada orang tersebut. Wa yuhibbu ahli sama, kata Rasulullah. Sejak saat itu orang menjadi orang yang dicintai oleh semua penghuni langit. Viral. Bukan di FB, bukan di TikTok, bukan di WhatsApp, bukan di apa, bukan di Instagram.
di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bayang tak dengar kuping kita pekak. Banyak kotoran. Banyak dengar tak benar. Makanya tidak tahu anak kita kotor. Fayuhibbu ahlus sama. Semua penghuni langit cinta kepada orang tersebut. Wa yudha'u lahul qabulu fi ahli al-ard. Kemudian itu orang Allah jadikan menjadi orang yang juga dicintai oleh semua penghuni buminya Allah. Alangkah hebat itu, dicinta di langit, dicinta di bumi, disanjung, dipuja, dipuji di langit, disanjung, dipuja, dipuji di buminya Allah. Dimuliakan di langit, dimuliakan di bumi. Kalau kita punya hati, sudah dengar ini hadis, cuma tidak ada kepengen juga, berarti alangkah gelap hati kita. Alangkah kotor hati kita, besi bukan lagi batu, baja. Tak kata lagi cahayanya mungkin. Andai kata kita dengar ini hadis, ternyata biasa-biasa saja. Masih tetap lebih menginginkan yang namanya handphone yang mahal. Lebih tetap cinta kepada sepeda motor yang mahal. Lebih tetap cinta kepada perkara dunia atau duit yang banyak. Andai kata itu keadaan kita, maka kita adalah orang yang hatinya keras. Minta tolong kepada Allah diselamatkan. Kalau kita kritis, kritisnya kritis akhirat bukan kritis dunia. Kalau udah urusan akhirat kalau sudah baca itu patut masuk ruang ICU, lah parahnya kritis. Jangan sampai kita masih dalam keadaan seperti itu, Allah cabut nyawa kita. Nak tahu di mana lagi kita bertemu dengan Allah. Dalam keadaan hati yang kotor, karena Allah lihat kepada kita hati kita. Hadirin rahimakumullah. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang Allah cinta. Orang yang Allah cinta adalah orang yang akan Allah berikan segala hal yang dia inginkan. Tapi kalau kita sudah Allah cintai, jangan harap kita bakal minta dunia. Berarti lemahnya. Kalau kita Allah cintai juga kita, ya Allah cinta kepada kita. Lemah minta ini minta itu boleh kalau benar kita Allah cintai, tidak mungkin kita masih ada dunia di hati kita. Saat berdoa mintanya juga. Tidak minta duit tidak bakal. Mintanya kedekatan dengan Allah, mintanya kedekatan dengan Rasulullah, mintanya kebersihan hati, mintanya selamat dari azab neraka, selamat dari azab kubur, mintanya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk beristiqomah. Itu yang kita minta. Kalau benar Allah cinta kepada kita, lalu kita sudah jadi orang hebat di mata Allah. Kalau itu sudah benar terjadi, maka tidak ada lagi yang kita minta pada dunia. Hadirin rahimakumullah. Jadi balik-balik kita bahas ketakwaan tadi. Nah, jadi orang bertakwa ini tidak mudah, banyak rintangannya. Karena Allah berikan kepada kita hawa nafsu, Allah berikan kepada kita mata, Allah berikan kepada kita telinga, Allah berikan kepada kita lidah, tangan, kaki, perut, kemaluan. Semua itu Allah berikan kepada kita untuk kemudahan kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk ibadah sebenarnya. Tapi kita punya hawa nafsu ini lain cerita. Beda dengan apa yang Allah perintahkan mata untuk menunjukkan kepada kita jalan ke masjid, dia gak nyasar. Untuk buka Al-Quran, baca Al-Quran, ibadah. Telinga untuk mendengar kalimat-kalimat yang baik, agar kemudian bisa kita terapkan. Bukan nak ngeli goncingan orang. Gonjing masuk mulut, bukan masuk kuping. Kalau gonjing masuk kuping, artinya masalah besar. Apa itu? Artinya bukan makanan lagi. Menghibah, memperhibah, dosa besar. Suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhiallahu duduk dengan Nabi. Akhirnya berlalu di hadapan mereka berdua salah seorang sahabat Nabi. Pakai baju agak kecilan, langsung lempangnya cacing, jangkis cuma kelewatan, sampai tangannya agak ketinggian. Sayyidah Aisyah ngomentari, oh wahai Rasulullah, ini ada sahabat Anda. Caknya cak kurang pantas baju itu dia pakai, kekecilan caknya. Kemudian apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, cukup, jangan lanjutkan lagi. Andai kata engkau tahu dosa yang Allah berikan kepadamu gara-gara omongan kau tadi barusan,
itu kalau dimasukkan ke lautan yang teramat luas, warnanya akan hitam, baunya akan busuk. Cuma ngomong aja itu, dan itu apa yang kita omongkan dengan lidah gitu. Jelas-jelasan ngatai uang di belakang. Uang belum tentu salah, cuma kita yang busuk hati yang sama dia. Hal-hal yang tak kati itu ada telah fitnah itu. Itulah manusia awam seperti itu hadirin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Makanya kita punya lidah digunakan buat apa? Kita punya kuping, apa yang kita dengarkan? Kita punya mata, handphone, sikok layar kecil yang kita punya. Kita pakai buat apa? Apa yang kita buka, apa yang kita tengok, yakin semua kebaikan. Zaman sekarang buka ceramah scroll ke bawah, betina separuh telanjang. Buka ceramah, scroll ke bawah, lalu ada ceramah lain. Tahu-tahunya ada perempuan separuh telanjang. Godaan itu. Nggak coba dulu. Tengok dulu. Kalau bukan ini, kalau isinya ceramah itu. Godaan lalu apalagi yang muda-muda. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Itu semua tantangan untuk kita bisa bertakwa. Kalau kita nilai, kalah, tepelok, artinya kita Allah murka kepada kita oleh Allah. Kalau kita teguh, nengok maksiat pejam. Ada kawan, walaupun kawan akrab sama kita ngajak ngatain orang lain, tutup kuping, apuan. Asal ngajak berdosa, tak usah duduk sama anak. Nak ngajak kebayaan bayu, anak siang malam 24 jam laden. Kalau kita mau baca itu, nak minat muttaqin. Itu baru bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada kita. Tidak gampang. Coba nak ngetes. Kawan yang kita akrab misalnya, payah kita bukan nak ngatain uang misalnya. Bukan nak ngatain uang, nak ngetes kawan kita ni bakal nolak apa tidak kalau kita ngajak ibadah. Tahu. Siapa muda sini. Mana ini? Kita hanya balik, biar panjang cerita. Kebanyakan cerita. Cuma jangan digawekan. Itu nak yang luas kau, nak dirumuskan kawan. Ini kita pakai rumusan ini buat kita. Kalau kawan datang kepada kita, ngajak ngapain uang? Dia kilo. Kita cutik-cutik, dia keluar dah. Malah kita tolak dari awal. Ada urusan jawab pakai mulut. Hati kita lebih tahu dengan apa yang terdapat di dalam diri kita masing-masing. Masyaallah, alhamdulillah, rahimahullah. Jadi bukan makanya tidak gampang. Baca Allah sebut nama kita di hadapan malaikat Jibril itu hal yang mahal. Pastilah untuk bisa mendapatkan hal tersebut perlu pengorbanan yang dahsyat dan hebat. Hadirin rahimakumullah. Sikok lagi, semua hal yang haram, semua hal yang tidak dihalalkan oleh Allah tinggalkan. Sudah kepalang telanjur. Walaupun apalagi yang belum pun tinggalkan. Apalagi sudah cepat-cepat tinggalkan. Zaman sekarang ini banyak uang yang tak tahu. Bukan gara-gara dia galak udah dosa, bukan. Kadang-kadang gara-gara dia tak tahu hal-hal yang sebenarnya tak boleh, dia tak tahu di dalam ini. Apalagi di handphone kita ni. Yang main game misalnya jual beli persenjataan yang diuji boleh, tapi tidak boleh. Ada sama catatan ahli kalau rumahnya ceramah dulu bang Shopee Pay itu riba jelas itu tahu. Sebanyak-banyak nih yang lagi itu sekarang. Bukan dia sengaja nak kawin riba, bukan. Tidak sengaja, tidak tahu. Makanya untuk bisa menjadi orang yang bertakwa bukan cuma kekuatan mental. Aku kata Allah nafsu aku tinggalkan. Tidak cukup, harus tahu apa aturan agama kita. Perlu belajar itu boleh. Jadi intinya hal yang Allah haramkan tinggalkan. Dan jangan takut. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu untuk meninggalkan yang haram karena Allah akan berikan kepada kita hal yang itulah cuma dengan status yang halal. Ada dalam sebuah hadis man taraka syai'an fil haram nalahu fil halal. Siapa yang meninggalkan dari haram, misalnya lino demen mata kita, jangan teruskan, tinggalkan, maka Allah akan berikan kepada kita hal tersebut cuma udah halal. Berarti Allah berikan kepada kita istri yang cantik, insya Allah. Itu sunnatullah sudah. Misalnya, ya sudah terlanjur, galak ngobat, misalnya baik, tinggalkan, sulit, memang sulit. Agar Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kenyamanan hati dengan cara yang halal bahkan. Itu kan mau ngobat itu kan jaga pengen nyaman, biasa. Pengen tenang hati, anteng, tidak ada momen.
obat tadi. Oh, sudah, katakan Allah akan berikan, tinggalkan ini dengan cara yang halal, dengan cara yang lebih sehat. Hadirin rahimakumullah. Kalau saudara sakit makan obat berarti dia sakit. Kalau uang sakit makan obat berarti dia berobat. Tapi kalau dia tidak sakit makan obat berarti dia sakit. Kok jangan sampai gitu menjadi orang-orang yang sakit di mata Allah Subhanahu wa taala. Haram apapun itu tinggalkan. Yakin Allah akan ganti. Bahkan lebih hebat dan statusnya halal tidak diuruskan gitu ke dalam bulan api neraka. Harus ikut cinta sebagai penutup ikut cinta. Ini cinta sangat sesuai dengan hadis tadi. Kalau ada barang haram kita tinggalkan kalau mengambil kepada Allah, maka yakin Allah akan berikan kepada kita hal tersebut dengan cara yang halal. Cinta harus ikut tidak. Datang ke Damaskus di Syam sana, Suria. Di sana ada masjid, namanya Masjid At-Taubah. Sampai sekarang masih ada. Zaman dulu kata pondok pesantren, ketika pondok pesantren belum ada muslimin, orang-orang santri-santri itu bukan duduk di pesantren, tapi di masjid-masjid, di zawiyah. Hingga akhirnya datang si pemuda-pemuda dari tempat yang jauh masuk ke Damaskus tadi, masuklah ke Masjid At-Taubah. Jadi syekh yang lagi mengajar di situ memang. Jadi cak mudirnya, kalau pesantren mudirnya, pimpinan pesantren. Tapi ini pimpinan madrasah yang diasuh oleh masjid tadi. Sampai ke sana, bangga syekh, ustaz aku nak melok belajar sama di sini. Dari mana? Dari sana. Jauh. Yakin nak melok anak belajar di sini. Salo. Tak apa-apa. Niat anak udah bulat. Anak pengen belajar ilmu agama. Anak pengen tahu yang mana halal, mana haram. Biar anak tidak terlumus. Biar anak jadi ulama. Biar anak nyenangkan hati orang anak. Ya sudah duduk sini. Cuma ingat, di sini ini kalau ada makanan kita makan. Kalau katik tahan dan kita puasa. Buka sama sahur makan kumur, minum baju. Siap tak? Siap, tak apa-apa. Akhirnya berjalanlah 2, 3 hari, 4 hari, seminggu lebih. Antem, ada terus makanan. Memang makanan terus lancar. Kalau warga lagi lancar juga rezekinya. Warga samping sekitar masjid itulah menjadi makan kepada santri-santri yang tinggal di masjid. Aman, saya tinggal di sini. Makanan akhirnya lewat sebulan. Datang Pak Cekli. Gak kate sehari 2 menit makan. Puasa kita kata syekh. Ustaz tadi ngomong kita puasa lagi. Besok kasih makan. Sahur bangun lalu sahur. Makan kurma minum lagi sahur. Besok ternyata lanjut. Sudah buka dengan kurma minum banyu baik lanjut besok lagi. Sampai 3 hari masih cek itu. Ini budak belum biasa. Budak baru ini sangken. Ini kepalanya apa ini? Kesana di tiang masjid. Akhirnya ketika itu mulai WC artinya ya Allah tadi 2 hari saya ini datang setan masa sudah kepepet yang harum jadi halal kan aku belajar cak uang kalau kesesat bukan cuma nggak apa-apa mulut kan sudah halal aja cuma yang lada sebelumnya itu nyamuk jadi akhirnya budaknya terbesit tadi ya, saya bikin ngomong macam mau lah, udah biasa hidup ini. Akhirnya, udah apa yang tadi? Dia langsung datang gigi dengan dia. Ini ada tetangga masjid gitu. Masjid At-Taubah ini, subhanallah atapnya nyambung dengan atap rumah tetangga masjid. Artinya lotengnya situ. Cuma sekat dinding baik, jadi kalau kita manjat pucuk, bekas saya ke sana, bawahnya rumah warga, jadi dia terpikir, panjang di mana, masuk rumah warga, kalau ada apa, kasih makan ini, daripada aku masuk apa lah, mulai dia manjat ke pucuk, dengan perlahan-lahan dia berjalan sampailah di atas rumah warga yang ada di sebelah masjid tadi. Dia tengok tiap-tiap ruangan kosong malu, nanti cari rumah ini, cuman bau masakannya orang lemak katanya. Ternyata dia cek siko-siko ruangan yang ada, dia pucuk. Bukan cak kita pelakon, jangan dulu ini. Ada bolong-bolong pacak ngintip ke bawah. Pas singok dapur, ada siko budak gadis lagi masak. Kalau masakan ditutup pakai panci budak gadis tadi guys, betul dari rumah. Di singok lagi dipastikan dekat uang. Mulai turun budak mundur.
turun ke bawah langsung sigap cepet buka panci tadi ternyata masakan aku kuat elong gimbelnya dicopot no tinggal ingat Allah ya Allah aku bener gawe aku nak belajar di sini jadi tolong boleh ilim jadi orang yang dengan mudah bisa mendapat ridho Allah aku jadi ini jadi sinton masuk rumah warga dengan pakai tidak sopan maling namanya aku awal ini biarlah mati kelaparan daripada aku nyambung hidup dengan cowok ini dilepeknya cuy tutup lagi mancing naik pojok lagi balik ke masjid kesendeng puncak kayak itu apa karena kecewa dengan diri dewek dia bertiga itu nyesel nangis dia bertiga itu astagfirullah hampir ya Allah aku musnah celaka minta ampun ya Allah jadi dia tadi kalau salah meninggalkan barang haram karena dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak lama lagi ada sikok bapak-bapak agak tua masuk masjid nyari mana ustaznya. Sebagian santri masuk ke ruangan ustaz ada tamu. Nah, kemudian antum apa cerita enggak tahu. Betul lah ustaz, ngobrol-ngobrol membuat bisik-bisik katanya namanya cuma 4 mata saya. Enggak lama dari situ si ustaz tegak. Celana celinguk di pojok sama dia tidak mudah tadi yang habis mendak logam itu. Nah sini dengan badan yang sempoyong lesu kalau kelaparan juga gara-gara trauma hati gitu tegak oleh ustaz ada ustaz. Kau nak kawin nanti? Jual dia ngomong hidup diri dia baca hidup anakku tidak jawab mesem dengan gaya yang pucat dingin. Galak pun tidak kata Ustaz. Galak. Cuma tidak kata takut. Kalau sudah kalau sama mikir kenapa apa? Asal galak laju gitu. Jangan ini kan. Sini galak aku. Ada sikap bapak-bapak tadi yang datang yang pernah aku sama Ustaz tadi sebelumnya pakai contohnya nah ini bapak ini punya keponakan. Udah cukup umur. Tinggal dewean kalau tinggal mati bapak pun. Bapaknya juga kaya-kaya punya toko udah begitu. Hartanya banyak, akhirnya meninggal, anaknya lewean di rumah, nanti kawin oleh mamang. Kesian tinggal lewean takut, dia belum jahat. Akhirnya budak lanang tadi ngomong, jadi kalau galak kalau galak aku kawin kan, kalau itu ponakan mamang ini. Kata budak tadi, galak aku bismillah. Kalau nggak dikasih, aku dua apa-apa. Makan satu. Akhirnya subhanallah disuapkan keluar dari masjid mulai. Di luar masjid ada budak gadis perempuan cadar tutup kain. Nah ini bini tahu atau si ustaz tadi. Kata mamangnya tadi. Baliklah kamu. Sudah jalan orang tua balik. Mamang tadi bisa rumahnya tempat lain. Jalan berapa tapak nyampe. Ini rumah kau. Iya, kata bini itu bilang, ayo masuk, pucat, tambah pucat tangan di rumah bobot lagi. Akhirnya subhanallah pada saat yang duduk agak dibuang panen ya aku masuk ke dalam sudah masak kan bongkar masih enak akhirnya dia masuk ke dulu sampai nasi ini ada kuahnya ambil duit lontong habis belum aku duit belum jadi itu sudah bagian duitnya buangnya potongnya sekali kalian punya lanang tadi. Lanang ini nunduk nangis. Ngapa nangis? Tidak. Ngapa nangis? Cinta kenapa? Aku memang. Tidak senang aku bini aku. Tidak. Aku minta maaf. Kenapa aku? Lontongnya tadi aku. Egonya masalah. Dua duit. Hati yang ngapa. Ngapa kau cacit? Cerita kenapa? Sampai di akhir 2000 kan aku lepaskan. Semua di lantai masih ada. Alhamdulillah, baik yang sudah sedikit dan tidak yang hasrat dia tinggal. Alhamdulillah. Jadi kita terima dari sini apa? Meninggalkan teror sendiri. Karena Allah dia tinggalkan. Allah minta dengan cara yang halal apa? Teror lebihnya, sama nasinya, sama yang masaknya, sama haritonya, cuma-cuma. Jadi kalau kita pengen model ini,
Kalau ada yang harum, kita langsung kita tengok harum tinggal. Kita dengar harum tinggal. Ala kulli hal, hadirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang galak meninggalkan barang haram karena Allah. Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa hingga kita bisa mencapai kecintaan Allah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan yang akan kami sampaikan ini bisa berguna untuk kita semua dan kita sampai mengumpulkan kekurangan yang ada dan kekurangan itu karena kalau banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Rizky bin Sedap Al-Absi yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah yang berkenaan dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi akan ada manfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan tadi beliau menyampaikan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai nanti kita pulang di sini kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita tadi jangan diikuti. Kakek kalau yang tadi baca sadar rumah itu tidak sadar kakek tenang. Ya, lagi cakap gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaat buat kita semua dan bagi khusus kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa oleh-oleh yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau Isra dan Mi'raj, yaitu menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini Allah pagukan buat kita semua. Malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj, subuh kakek jangan tak semayang. Kadang-kadang kakek banyak air malam kecapean gara-gara melok taklim seperti ini, subuh tidak semayang, atau subuhnya kesiangan. Nah, namanya kita memperingati Isra dan Mi'raj, ya kadang-kadang maaf tadi majlis atau masjid musola tambah sepi, bukan tambah rame memperingati Isra dan Mi'raj ini. Nah, mudah-mudahan malam ini apa yang disampaikan oleh Ustaz betul-betul kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan besok masjid dan juga musola tempat kita tinggal masing-masing semakin hari semakin rame. Ya, ini sebabnya musola tempat Pak Haji Anwar ini rame kalau subuh, lemah dia ada makanan, Nah, kadang-kadang sholat bukan karena ada makronya tadi, Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan kita, memudahkan kita untuk menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu 'abdu yaumil qiyamati as-shalah, idza salaha salaha sa'i wa 'amali wa idza fasada sa'i wa 'amali. Pertama kali yang akan diperiksa atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba pada hari kiamat nanti tentang salatnya. Kalau salatnya baik, maka seluruh amal yang lain dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila salatnya jelek, maka seluruh amal yang baik dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amalia kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan hitungan yang baik semua. Baiklah, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Untuk doa ini kami mohon kepada rekan kami Dr. Andes Haji Anwar bin Haji Muhammad Agib MHI, kepada beliau waktu dan tempat bersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا